Hai guys official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadaili wal karamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ada orang yang punya pikiran, lalu pikiran yang ada di dalam kepalanya itu dijadikannya sebagai landasan dalam hidup. Bahwa kalau sudah hijrah, sudah taubat, maka hidup akan tenang, badan akan sehat, anak akan soleh, rezeki akan lancar. Pertama, pemikiran itu hanya sekedar titik-titik aja, titik. Bahwa nanti kalau sudah hijrah, badan sehat, rezeki lancar, anak, keluarga akur, kemudian semua baik-baik saja. Lalu kemudian lintasan yang ada dalam pikiran itu menjadi kuat, menjadi baku, menjadi landasan. Bahwa nanti kalau sudah hijrah, sudah tobat, sudah ngaji, anak, keluarga akan baik-baik saja, rezeki akan lancar, badan akan sehat. Nah, setelah hijrah, tobat, ngaji, sholat, puasa sunat, sakit pun mulai datang, rezeki pun mulai agak macet-macet, tidak sesuai dengan keinginan di awal tadi. Lalu kemudian mulailah berbisik dalam hati, kalau begitu agama ini tidak benar. Padahal landasan awalnya tadi bukan berdasarkan pengajian atau ajaran agama, tapi hanya sebuah pemikiran. Lalu ketika terjadi tidak sesuai dengan keinginan, menyalahkan Allah, menyalahkan Ustadz, menyalahkan Nabi Muhammad, menyalahkan hijrah, menyalahkan semuanya. Inilah yang disebut dengan bertuhan dengan hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang salah sebelum hijrah, minum khamar salah, berjudi salah, berzina salah, sabu-sabu salah, narkoba itu salah. Ada kesalahan yang paling mengerikan, kesalahan pemikiran setelah berhijrah. Dan yang paling mengerikan, orang yang minum khamar tahu dia itu salah. Orang yang berjudi tahu dia itu salah. Orang yang berzina tahu dia itu salah. Artis-artis yang membuka aurat, yang bicara aib orang lain, ada spesialis aib, ada spesialis zina, ada spesialis khamar. Dengan bangganya membuat video podcast khamar, podcast zina, dia sadar itu salah. Tapi nantilah kalau setelah uang ini agak banyak, udah agak tua baru taubat. Tapi ada yang paling mengerikan. Orang yang sudah taubat membuat satu pemikiran dan dia tidak sadar bahwa itu salah. Itulah perlunya kita nanya kepada orang yang alim, berilmu, kiai, habib, apakah pikiran saya ini benar atau salah? Supaya jangan sampai kita membentuk satu pemikiran lalu menjadikannya sebagai sebuah landasan, akhirnya menjadi sebuah dogma, doktrin agama yang tak terbantahkan. Bicara tentang masalah sakit, Nabi Ayub pun sakit. Bicara tentang masalah keluarga, Nabi Nuh pun istrinya durhaka dan anaknya durhaka. Bicara masalah rezeki, bagaimana sulitnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sulitnya Nabi Ayub, bagaimana sulitnya Nabi Nuh, bagaimana sulitnya Nabi Musa. Sesungguhnya dalam cerita kisah nabi-nabi itu Allah ingin mengatakan bahwa kalau kau dekat dengan aku, sakit, sulit, susah tetap ada. Jadi makna sesungguhnya hidup adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ketika sakit itu pun ibadah. Ketika sedang morat-marit itu pun kalau karena Allah maka dia menjadi ibadah. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya
sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak. Orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau nggak taubat kemarin. Kesalahan berpikir membuat kita menjadi salah berbuat. Kesalahan berbuat, kesalahan bicara, kesalahan menarik kesimpulan berawal dari mempertuhankan hawa nafsu. Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran. Ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha menjadikan, ilahahu Tuhannya, hawahu hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Faksusil qasoso, ceritakan tentang kisah-kisah itu. Kisah siapa? Kisah nabi-nabi itu. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya berpikir, oh ternyata aku sekarang sedang sakit. Nabi pun ternyata juga sakit. Sekarang sedang agak macet sedikit rezeki. Sesungguhnya supaya Allah mengajarkan bersyukur tentang lapangnya rezeki. Oh sekarang anakku ini agak sulit sedikit diatur. Supaya untuk mengingatkan, supaya ada usaha dan ikhtiar doa lebih. Allah cuma ingin kita sujudnya lebih lama sedikit dari biasa. Kalau rezeki kita lancar, sujudnya mungkin tasbihnya 3 kali. 1 nafas, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la. Dia buat kita agak sakit batuk sedikit, agak demam sedikit, agak sakit kepala sedikit. Bukan berarti kita lantas curiga ini Omikron sudah sampai. Hanya saja sekedar supaya tasbih kita lebih banyak daripada biasanya. Hati kita lebih khusyuk daripada biasanya. Munajat kita lebih, bangun kita lebih awal daripada biasanya. Duduk kita di masjid mungkin lebih lama daripada biasanya. Karena ceramah kadang tidak membentuk, tidak merubah ibadah. Tapi ada sesuatu yang bisa merubah ibadah. Itulah tujuan Allah. Tapi puncak dari segalanya adalah supaya kita menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain. Banyak hal dalam hidup yang kalau kita pikirkan sendiri, Qurannya tidak salah, hadisnya tidak salah. Yang salah itu adalah cara kita berpikir, sehingga membuat kita salah mengambil kesimpulan. Akhirnya yang paling fatal adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencaci maki Allah bukan yang tampil di TV lalu mengambil Quran dia injak. Itu jelas kafirnya. Orang yang mencaci maki Allah adalah ketika rezekinya agak sempit sedikit, lalu dalam hatinya, kira-kira Allah masih sempat nggak ngurus aku? Jangan terlalu banyak urusan, lalu doaku menumpuk, ini proposal belum sampai. Maka sesungguhnya kita sudah kufur kepada Allah, kufur nikmat. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau simpan semua sumpah serapahmu itu dalam hatimu, au tukhfuhu, kau nyatakan atau kau simpan, yuhasibukum bihillah, kau tetap akan dihisab, dihitung oleh Allah SWT. Maka cepat-cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan aku ini sudah kufur, jangan-jangan aku ini sudah munafik, jangan-jangan aku ini sudah memaki-maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ridha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam level yang paling tinggi adalah maqam ridha, menerima ketetapan Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitkah bagi Allah untuk membuat Musa hanyut di sungai Nil, lalu diselamatkan oleh istri Fir'aun, lalu naik setinggi-tingginya menjadi anak angkat Fir'aun, tinggal di istana paling megah dan mewah, lalu dengan cara mudah pula Allah menjatuhkannya dengan cara melerai 2 orang yang berkelahi. Fawakazahu Musa, dia tinju, mati mendadak.
Hanya cara Allah untuk mengeluarkan dia dari istana Fir'aun, zona aman. Enak, adem, ayam, tentram. Dikeluarkan Allah. Kau mesti merasakan susah payahnya. Dari istana Fir'aun yang megah, jatuh menjadi pengembala kambing 8 tahun. Panas terik di gurun pasir, harus mengendalikan kambing. Belum lagi pandangan manusia, pekerjaan yang paling rendah hanya untuk menyiapkan dirinya membawa Bani Israel menuju Palestina 600.000 orang. Untuk menerima wahyu yang kuat, yang besar, yang kokoh, Allah ingin mengajaknya berbicara di Bukit Tursina. Perputaran nasib ini tak sama di antara kita. Pak Haji, jamaah, sahabat, ustadz sendiri. Setiap orang punya nasib yang berbeda, seperti cap jempol yang tak sama. Perjalanan hidupnya bagaimana, jodohnya bagaimana, karirnya bagaimana, rezekinya bagaimana, terombang-ambing. Semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang membedakan orang beragama dengan yang tidak? Apa beda orang zikir dengan yang tidak? Apa beda orang banyak sholawat dengan tidak? Mudah dan cepat dia mengembalikannya kepada Allah. Kalau dia berhasil, cepat dia mengkonekkannya kepada Allah. Begitu juga kalau dia gagal, cepat juga dia mengembalikannya kepada Allah sehingga datang ketenangan ke dalam hati. Cepat mulutnya berkata, la haula wala quwwata illa billah. Dan kalau dipuji orang, cepat juga dia mengatakan, ini kebun Pak Haji, ini hotel Pak Haji, ini mobil Pak Haji. Itu hanya semua titipan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kadang tak seimbang antara dapat nikmat dengan dapat ujian. Walaupun yang dikatakan nikmat itu pun sebenarnya ujian juga. Tak seimbang terkadang cepatnya kita mengembalikannya kepada Allah antara nikmat yang enak, ujian yang enak dengan ujian yang tidak enak. Wa balawnahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji mereka dengan yang enak-enak, dengan yang tidak enak-enak. Tapi kalau yang dapat enak langsung alhamdulillah. Tapi begitu dapat yang tak enak, lama prosesnya. Ada delaynya dulu beberapa detik. Jadi sesungguhnya beda udah ngaji dengan gak ngaji, beda udah tahajud dengan tidak tahajud, beda udah taubat dengan tidak taubat. Tak ada delaynya antara dapat nikmat dengan dapat yang kurang nikmat. Sama-sama cepat mengembalikannya kepada Allah. Tidak ada delaynya antara syukur dengan sabar. Sama-sama cepat baliknya kepada Allah. Kalau masih ada delay, saat dapat nikmat cepat, alhamdulillah. Tapi saat dapat ujian agak lambat, innalillah. Berarti belum seimbang lagi antara pujian dengan cacian. Kalau sudah lama, sudah sama rasanya antara pujian dengan cacian, sudah sama rasanya antara disambut orang dengan disepelekan orang, barulah sampai pada puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Somad udah sampai ke level itu, baru menuju proses. Kadang kalau disambut orang, bahagianya. Pas disepelekan orang, datang rasa di dalam. Kenapa? Bangkit emosi, bangkit rasa ingin mengatakan, gak tahu kamu, gak kenal kamu dengan saya, kamu sepele. Nah, di saat itu mulai sadar, Abdul Somad, ternyata kau hanya baru pandai ngomongnya saja. Untuk melakoninya belum lagi sampai ke level itu. Itulah mengapa kalau di Pekanbaru mudah saya untuk nelpon Fadil dengan Putra. Nanti kita berangkat enggak? Tapi saya usahakan saya nyetir sendiri, saya mencari parkir sendiri supaya yang saya sampaikan ini saya amalkan sendiri. Supaya kalau saya ke masjid, kalau saya ada urusan ngantri, muncul di dalam rasa-rasanya udah mau keceplosan nih keluar mau buka master. Bisa nggak ini? Oh, kalau begitu belum lagi. Belum sama lagi antara ketika disambut orang dengan disepelekan orang. Belum sama lagi ketika dilecehkan orang dengan ketika dimuliakan orang. Padahal yang memberikan itu adalah Allah yang sama. Yang membuat orang berkumpul ramai menyambut engkau, hai Abdul Somad, dan yang membuat engkau disepelekan, diremehkan orang adalah Allah yang sama. Yang mengirimkan manusia itu, yang membuat detak jantungnya, yang membuat dia respon ketika jumpa dengan orang. Ustaz, saya jumpa dengan Ustaz ini sudah bermimpi setiap malam ingin ketemu, akhirnya dikabulkan Allah. Yang mengirimkan orang itu Allah yang sama dengan orang yang menyepelekan. Tapi kenapa perlakuan kita berbeda?
Jadi dosa bagi orang yang awam adalah minum khamar, berjudi, berzina. Tapi dosa bagi orang yang dekat dengan Allah adalah ketika tak sama perlakuannya kepada Allah dalam hal-hal ini. Adalah kajian-kajian yang khusus dan halus. Kalau ditonton oleh orang yang mau taubat, bisa jadi dia tak jadi taubat. Karena dia menganggap jelimet sekali Islam itu, ribet sekali. Ternyata Ustaz Somad tidak sama kajiannya antara ketika tablik akbar dengan ketika, karena memang audiensnya berbeda. Karena memang makanan yang disuguhkan tak sama antara untuk bayi yang baru lahir dengan orang yang sudah lama menggunakan lisan lidah perasanya dengan itulah mengapa kajian di YouTube itu didengar oleh orang, perlu diceritakan ini audiensnya kapan. Ini adalah kajian khusus, kajian subuh di tengah orang yang khusus, tapi dia akan diupload dan ditonton oleh banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri yang menyampaikan dan buat kita semua pada kajian subuh ini insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya atas segala silap dan salah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.